Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Natal bagi kita semuanya. Hari ini Bapak Ibu boleh, sebelum kita mulai ibadah, kita boleh salaman dulu kiri kanannya ya. Karena ini memang hari Minggu, seperti biasanya kita beribadah. Tetapi juga spesial hari ini juga kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, selamat hari Natal. Selamat hari Natal Bang. Selamat hari Natal. Haleluya. Kami juga mengucapkan selamat hari Natal bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kami terkasih dimanapun saudara berada yang mengikuti ibadah ini. Ya, biarlah kita bersuka cita pada hari ini, oleh karena Yesus Kristus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Selamat mengikuti ibadah ini dari Gereja Injil Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus kami puji, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji
Tuhan, saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Awali pujian ini, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan, sekali lagi sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Tepuk tangan yang terbaik untuk Raja di atas segala raja. Yesus Kristus namanya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau sebagai Raja. Kami agungkan nama-Mu. Kami muliakan Engkau. Kemuliaan-Mu memenuhkan tempat ini. Kami datang di sini untuk menyembah-Mu. Kami datang di sini untuk memuliakan Engkau. Kami datang di sini untuk membawa persembahan kami Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Kau lahir ke dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau tidak ingin kami binasa. Kami bersyukur. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Umat Tuhan katakan, sembah dan umat Tuhan yang di lantai 1, angkat tangan saudara untuk Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan. Lagi Bapak Ibu, berikan suara saudara yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tempat ini dengan kemuliaan Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu.
kami berkumpul di sini untuk menyembah-Mu. Sama seperti orang-orang gembala-gembala yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Mereka taat dan datang menjumpai bayi Yesus. Kami juga pada hari ini mau seperti gembala Tuhan. Ketika mendengarkan firman-Mu, kami mau taat. Tidak hanya tercengang saja, tetapi kami datang kepadamu. Kami juga berkumpul di sini Tuhan untuk menyembah-Mu, membawa persembahan kami. Sama seperti orang Majus, ketika mereka melihat bintang, mereka datang Tuhan kepadamu dengan membawa kemenyaan mur emas Tuhan sebagai persembahan mereka kepada Raja segala raja. Kami di sini membawa seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Itulah ibadah kami yang sejati. Dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, kami mau beribadah kepadamu pada hari ini. Kami mau membawa berkat Natal pada hari ini Tuhan. Kami tidak mau melakukan satu rutinitas, tetapi kami mau bertemu dengan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan nama-Mu yang layak ditinggikan di tempat ini. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhkan gedung ini. Baik umat-Mu yang ada di lantai 1. Walaupun mereka tidak langsung melihat kami di sini Tuhan, tetapi hadirat-Mu memenuhkan mereka. Sehingga tidak ada satu orang pun yang bermain-main. Semuanya sungguh-sungguh fokus beribadah kepada Tuhan. Baik umat Tuhan yang ada di lantai 2 ini Tuhan. Semua kami mengalami jamahan Tuhan. Semua kami mengalami mujizat Tuhan pada hari ini. Sama seperti gembala ketika mereka bertemu Yesus, mereka merasakan sukacita. Hari ini kami pulang dengan membawa sukacita. Sama seperti orang Majus, mereka pulang dari jalan tidak sama ketika mereka datang. Hidup mereka tidak pernah sama lagi. Kami juga tidak mau hidup kami tetap sama dalam dosa. Hidup kami mau diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi boleh salam dulu kiri kanan saudara. Katakan selamat hari Natal saudaraku. Cantik sekali kau hari ini bah. Cantik bajumu hari ini bah. Cantik rambutmu hari ini. Kulihat kau sukacita di hari Natal ini. Hari Natal jangan ada mukanya yang mutung, karena hari Natal ada hari bahagia. Katakan amin. Jangan ada mukanya yang berbeban berat. Kita ada di sini saudaraku bersukacita karena bertemu dengan Yesus. Haleluya. Boleh sorakan haleluya dengan saya. Haleluya. 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 Haleluya.
sambut dia. Mari kita sambut dia. Haleluya. Yesus Raja mulia. Haleluya. Sekali lagi sama-sama. Haleluya. 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 Kita akhiri saudaraku sama-sama. Saya mau mendengar suara sorakan dari lantai 1. Saya mendengar suara sorakan lantai 1. Katakan haleluya. Dengan kencang, haleluya. Jangan kalah lantai 2, saya mau dengar sorakan saudara. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Kali itu tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar suara terus. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama ternebus. Glory, muliakan Tuhan. Glory, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan Bapa. Lambaikan tangan saudara. Glory, muliakan Gloria. Glory, mulia sekali lagi. Gloria, Gloria. Glory, muliakan Tuhan. Glory, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Sekali lagi. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Boleh duduk dulu Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan kesaksian. Dancer boleh duduk dulu, mengambil tempat. Nanti saudara terlalu lama berdiri. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ibadah ini dan Natal ini, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan menyelamatkan saya. Sepertinya saya jarang-jarang bersaksi Bapak Ibu, tetapi ketika saya berdoa, Tuhan menggerakkan hati saya untuk memberikan kesaksian ini. Kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat Bapak Ibu. Dalam kesaksian saya sebenarnya bahwa mengikut Tuhan jalannya tidak mudah. Banyak sekali halangan, rintangan yang kita hadapi Bapak Ibu. Tetapi saya bersyukur, saya melihat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya, menyertai saya secara pribadi hingga saat ini. Saya bisa berdiri saudaraku di tempat ini semua hanya karena oleh anugerah Tuhan. Nama saya Sumarni Siregar, saya anak kelima dari 6 bersaudara. Cuma 1 laki-laki anak pertama, tetapi abang saya
sudah dipanggil Tuhan pada usia muda, tetapi dia meninggal dalam keselamatan. Dan yang kedua kakak saya, seorang pensiunan guru SD di Kisaran. Dan nomor 3 dia juga guru sekolah SMP di Sidikalang. Dan yang yang kelima saya ya, yang keenam, yang keempat sudah dipanggil Tuhan dalam keselamatan di atas saya. Kemudian yang di bawah saya satu lagi, dia seorang pendeta salah satu gereja di Kalimantan. Nah Bapak Ibu, dan saya sudah menikah, suami saya Bapak Petrus Manulang, gembala sidang setempat ini, dan saya istrinya. Kami memiliki 3 orang anak. Yang pertama Cornelia PB sedang PKL saat ini di Jakarta. Bapak Ibu mohon dukungan doanya agar PB dapat menyelesaikan tugasnya dan menyusun skripsi pada bulan 2. Tahun depan kita doakan dia sudah selesai, sudah bisa diwisuda. Dan yang kedua anak kami Immanuel yang memain keyboard ini Bapak Ibu, dia juga sedang kuliah di Fakultas USU jurusan Teknologi Informasi. Dan yang ketiga anak kami tadi yang melayani dancer itu Priska Eunike, dia kelas 1 SMP di Sultan Hasanuddin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kesaksian saya tidak seperti yang lain. Mungkin saudara mendengarkan kesaksian Bapak Ketua Sinode ketika Natal Komsel, bahwa beliau lahir di sopo-sopo, artinya itu di gubuk-gubuk di ladang ya Bapak Ibu. Dan dia lahir pun dibungkus dengan daun pisang. Itu juga satu kesaksian yang luar biasa Bapak Ibu. Tetapi saya tidak mengalami hal seperti itu. Saya juga tidak seperti saya mendengar kesaksian Ibu Pendeta Esther Bangun, istri Gembala Sidang Giat kilometer 8,2 Bapak Moses Sembiring. Saya juga mendengar kesaksian beliau ketika beliau melayani di Natal Helvetia. Dia memiliki seorang ibu yang sakit jiwa. Dan umur dia kelas 1 SD dia sudah membawa ibunya berobat ke rumah sakit jiwa. Sehingga dia sangat depresi dalam hidupnya. Sehingga dia lari kepada minuman keras, pergaulan bebas dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dan saya juga mendengar kesaksian Bapak Gembala bahwa dia datang kepada Tuhan ketika dia stres, depresi, nggak tahu lagi tujuan hidup Bapak Ibu. Tetapi saya tidak seperti itu semua. Saya dengan keadaan sadar, dengan keadaan waras, tidak ada kekurangan satu apapun, saya dipanggil Tuhan. Awalnya Bapak Ibu, ya, saya lahir baru tahun 91, sebenarnya saya sudah ikut-ikut, saya sekolah menengah ekonomi atas di Jalan STM ya, mungkin sekarang SMK 4 atau SMK 5. Jadi ketika itu ada teman saya mengajak saya ibadah. Bapak Ibu tahukah yang pertama saya tanya apa? Kamu ngajak saya kemana? Ke gereja saya. Yang pertama saya tanya gini, ada cowok di situ, cowok ganteng. Dia berkata ada. Bapak Ibu, dari sini saya paham bahwa semua tujuan orang ke gereja belum tentu benar. Tetapi ketika seseorang bertemu dengan Tuhan, tujuan yang tidak benar itu menjadi benar oleh karena percaya kepada Yesus. Saya juga tidak tahu apa latar belakang saudara-saudara datang ke sini, ya. Itu sebabnya saya berkata kepada pelayan, semua apapun yang bisa membuat jiwa selamat lakukan. Kalau pohon Natal bisa bikin 5, bikin jiwa selamat, bikin 5. Kalau kandang domba bisa membuat orang selamat, bikin kandang domba. Kalau penyanyi membuat jiwa selamat atau cowok ganteng, cewek ganteng, kenapa tidak Bapak Ibu? Toh banyak orang-orang mengikut Tuhan. Ketika Yesus memberikan 5.000 orang makan, saudaraku, mereka mencari Tuhan. Dia berkata, kamu cari aku bukan karena kamu mau firman. Kamu cari aku karena kamu kenyang. Bapak Ibu, apapun alasan kita untuk mencari Tuhan tidak masalah. Sepanjang kita mau memberikan hati kita dituntun oleh Tuhan. Nah, singkat cerita saya mulai datang ibadah. Memang benar saya duduk paling depan. Dan waktu itu yang mimpin pujian memang cowok ganteng. Lumayan lah Bapak Ibu. Saya duduk paling depan. Saya langsung tanya teman saya, itu siapa namanya? Dikasih taunya, marga apa? Dikasih taunya. Singkat cerita, dalam waktu berapa tahun kemudian saya menjadi tim yang baik dengan laki-laki tadi, tim penyanyi. Bapak Ibu, Tuhan sungguh tidak terselami jalan-jalannya. Kemudian yang paling saya ingat adalah tahun 92 ketika saya tamat sekolah menengah ekonomi atas.
Saya mengikuti perguruan tinggi negeri. Waktu itu saya ambil di Fakultas Universitas Sumatera Utara, jurusan Sastra Bahasa Indonesia. Singkat cerita Bapak Ibu, saya gagal. Saya tidak lulus. Dan waktu itu ada satu ibadah namanya penantangan untuk menjadi hamba Tuhan. Ya antara kesal, malas, saya datang ibadah itu dan saya duduk paling belakang waktu itu. Nah kemudian singkat cerita Bapak Ibu, dipanggillah orang-orang, siapa yang mau menjadi hamba Tuhan. Orang-orang pun berlari dengan menangis, berlari. Saya biasa-biasa aja, duduk saja paling belakang. Kemudian saya rasa semua sudah penuh, di altar sudah banyak orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini saya duduk-duduk saja. Tetapi hamba Tuhan ini gak berhenti Bapak Ibu. Dia berkata begini, ada seseorang yang duduk di belakang. Tuhan memanggil engkau. Saya lihat kiri kanan saya nggak ada orang, cuma saya. Apakah benar Tuhan memanggil saya? Apakah bukan karena saya gagal langsung mengambil pilihan jadi hamba Tuhan? Gak ada pilihan lain lagi, udah gagal masuk Spenmaru waktu itu ya. Tapi terus dia memanggil sampai saya maju. Ketika itu Bapak Ibu, saya maju, saya terima tantangan itu. Dan dia berkata, siapa mau jadi hamba Tuhan? Spontan saya mengangkat tangan saya. Sejak saat itulah Bapak Ibu, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan sejak saat itu juga lah saya tetapkan hati saya untuk melayani Tuhan. Saya masuk sekolah Alkitab selama 3 tahun dibentuk tanpa dibiayai orang tua. Karena Bapak Ibu, ketika saya menyampaikan tujuan saya mau masuk sekolah Alkitab, Bapak saya tidak setuju karena berbaur karismatik. Dan yang paling sulit bagi saya sebenarnya adalah meninggalkan keluarga. Kenapa Bapak Ibu? Karena hubungan saya dengan keluarga saya sangat dekat. Satu-satunya rasanya yang sulit bagi saya adalah berpisah dengan mereka. Itu bukan perkara yang mudah. Ketika bapak saya berkata begini, pulanglah kamu nak ke Medan. Kalau gerejamu di mana kamu ada bergereja mau membiayai kamu kuliah, biarlah mereka biayai, bapak tidak mampu. Itulah alasan bapak saya. Kemudian itu adalah saat-saat yang sangat menyakitkan bagi saya Bapak Ibu. Karena selama ini hubungan saya dekat, saya dibiayai, sampai uang jajan saya tiap bulan pun dikirim. Tapi ketika Bapak berkata putus, tidak ada lagi dikasih biaya, saya mulai bingung. Tapi saya ragu, saudara, saya berkata kepada Tuhan, aku tidak mau Tuhan. Berpisah dengan orang tua saya itu hal yang paling sulit aku lakukan. Tetapi ketika itu Tuhan meneguhkan hati saya tidak tahu apakah dia berbicara di hati saya atau di telinga saya, tapi Tuhan membuat pilihan pada saat itu. Dia berkata kepada saya, anakku, mana kau pilih? Kau meninggalkan keluargamu untuk sementara waktu kau dapat, atau kau dapat keluargamu tapi kau kehilangan mereka semua? Saya menjawab, aku pilih yang kedua. Tapi kau janji ya Tuhan, aku tidak mau keluarga aku harus selamat. Tuhan berkata, iya. Saya pulanglah saudaraku dari rumah. Dari rumah itu naik angkot sampai ke kota Medan. Saya menangis, saya ambil selendang saya. Itu benar-benar satu hal yang sangat menyakitkan bagi saya, Bapak Ibu. Saya menangis. Saya berkata, Tuhan tolong aku. Mampukan aku. Aku pegang janjimu, kalau aku menyerahkan hidup, semua keluargaku kau selamatkan. Singkat ceritanya Bapak Ibu, saya sampai di Medan. Saya tidak punya uang, saya tidak punya apa-apa, karena Bapak sudah menstop. Padahal biasanya tiap bulan saya mendapat uang jajan. Tahun 90 saya sudah dapat uang jajan 30.000 per bulan Bapak Ibu. Itu satu jumlah yang banyak. Apapun kebutuhan saya tidak pernah merasa berkekurangan dalam hidup saya Bapak Ibu. Karena orang tua saya sangat baik, selalu memenuhi kebutuhan kami. Singkat cerita Bapak Ibu, pengalaman yang paling pahit dalam hidup saya adalah satu kali saya melihat teman-teman saya, mereka memakan sebungkus supermi. Saya tidak sanggup melihat mereka, saya tidak mampu untuk membeli satu bungkus supermi pun. Itu adalah pengalaman yang paling sulit bagi saya Bapak Ibu. Saya berpikir bagaimana nanti kelanjutan hidup saya. Saya nggak sanggup, nggak makan, nggak minum. Bapak Gembala tahu cerita itu Bapak Ibu, walaupun saat itu kami belum pacaran.
Dan dia menunjukkan, "Dek, kamu mau jadi pembantu." "Di mana, Bang?" Ditunjukkanlah saudaraku satu rumah orang kaya. Dan saya menjadi pembantu di situ selama 2 tahun. Itu juga bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu. Itu harga yang sangat sulit untuk saya bayar. Tetapi itu mengingat janji Tuhan bahwa seluruh keluarga saya diselamatkan, saya mau menanggungkan itu dan untuk panggilan Tuhan. Saya jadi pembantu, saudaraku. Saya digaji, saya sudah tidak memikirkan. Saya sangat bersyukur jadi pembantu karena saya nggak memikirkan lagi sewa kos, uang makan. Dan saya dikasih 1.000 satu hari, cukup untuk ongkos saya. Dan masih bisa saya menabung, saudara ya, karena ongkos pun dulu 250 ke kampus. Dan Bapak Ibu, saya singkatkan kesaksian saya. Tahun 95, saya terus, belum lagi saya doakan terus, 2 tahun jadi pembantu. Saya doakan terus, kemudian bapak saya berkata kepada saya, "Nakku, mungkin karena Tuhan menjawab doa saudaraku," dia berkata, "Ku kirimlah lagi uang sama kau." Jadi tingkat 3, saudaraku, bapak mengirim uang lagi. Saya mulai pindah dari tempat kos itu. Saya berkata, "Kak, aku mau istirahat, aku capek sekali. Karena harus melayani, saudaraku, saya harus bekerja keras. Menjadi pembantu, memasak, mulai dari memasak, menyuci, belanja, semua saya kerjakan." Dia berkata, "Aku tidak mau kehilangan kau. Kau cari orang seperti kau." Saya katakan, "Kak, nggak ada di dunia ini seperti aku, hanya aku. Berdoalah supaya Tuhan berikan lagi yang orang seperti aku tinggal sama kakak." Singkat cerita, saya kos, saudaraku, 1 tahun. Saya mulai mendapat kiriman lagi. Saya bersyukur untuk itu. Dan tahun 95 saya diutus ke Sumatera Barat untuk melayani. Bukan sebagai gembala, saudara, tetapi sebagai pembantu gembala. Itu juga adalah hal yang sulit bagi saya, Bapak Ibu. Karena saya belum pernah mengalami hal-hal seperti itu. Dimulai pelayanan saya main gitar. Seperti laki-laki, saudara, saya pakai tali itu, gitar, tali yang 6, pakai listrik itu, saudara. Itulah pelayanan saya bermain gitar ya, seperti laki-laki, saudara, aku pakai talinya gitu ya. Itulah pelayanan saya pertama. Dan kemudian saya menjadi song leader, kemudian saya mengajar. Kemudian kami terus menginjil sambil kami menjadi pembantu pendeta, saudara, mengurus anaknya dan segala macam. Bapak Ibu, itu semua saya lewati. Dan tahun 98 kalau tidak salah, Bapak Ibu, saya kembali ke Medan. Dan tahun 2000 kami menikah dengan Bapak Gembala. Tuhan sungguh baik, saudaraku. Sangat luar biasa Tuhan memimpin. Dan pelayanan saya selama saya lahir baru, saudara, untuk menjadi singers, saya menunggu 3 tahun menjadi anggota KOR untuk bisa melayani jadi singers. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara tanpa melalui proses melayani dipakai Tuhan, hargakanlah itu. Jangan justru saudara memudah-mudahkan itu. Tidak bisa saudaraku langsung berdiri seperti ini. Saya melayani di banyak KKR mulai dari puluhan ribu orang sampai ribuan orang. Saudaraku, saya melayani di situ semua karena anugerah Tuhan. Dan untuk menjadi WL itu butuh waktu lagi, saudaraku, waktu yang sangat panjang. Saya menjadi pemimpin Komsel, saudaraku. Pelayanan saya paling jauh adalah simpang Gudang ke Mandala. Itulah pelayanan saya, saudara. Pengalaman yang tidak pernah saya lupakan selama mengikut Tuhan adalah berjalan kaki dari Simpang Limun sampai ke Jalan Hayamuruk karena tidak ada uang. Jadi Bapak Ibu, apapun alasan saudara, kalau saudara tidak datang ibadah, saya sangat bisa memaklumi. Tetapi saya juga tidak mau saudara menyerah. Kenapa tidak datang hujan? Boleh dimaklumi, siapapun bisa memaklumi. Tetapi bagi saya, Bapak Ibu, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, mulai dari saya lahir baru, saya tidak ingat kapan saya terakhir ibadah atau absen ibadah. Saya tidak bisa mengingat. Bahkan ketika anak kami yang pertama lahir, dia lahir hari Senin, Minggu saya sudah ibadah. Jadi saya benar-benar tidak bisa mengingat kapan saya absen ibadah. Bapak Ibu, renungkan sepanjang tahun 2022. Walau kita di suasana COVID, tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ibadah di tempat ini tidak pernah, saudaraku, tidak dibuka. Kami tetap bisa beribadah kepada Tuhan.
Bapak Ibu, kalau selama ini saudara masih banyak alasan untuk beribadah saja, kalau dari perumahan Milana Tengah, Simpang Gardu, mungkin kita buat 1 kilometer. Yang saya jalan itu saya tidak tahu berapa kilometer. Saya bersama teman saya, Ibu Rosmawati, sekarang dia pendeta di salah satu gereja di Nias. Berhasil Bapak Ibu. Saya juga punya sahabat dekat, dia seorang gembala sidang, istri gembala sidang juga di Palembang. Itu teman saya berdua mencuci kolam baptisan Bapak Ibu. Ya, lebih lebar lagi dari sini, lebih luas. 2 orang. Kami paling setia mencuci WC, kamar mandi, menyapu, mana yang orang nggak mau, itulah pelayanan kami. Bapak Ibu saudara bersyukur di gereja ini saudara nggak perlu kami suruh mencuci WC karena kami bisa melakukannya. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu bisa mengambil pelayanan itu. Kalau saudara datang pagi, saudara juga nanti melihat Pak Gembala di ngepel di depan. Sebenarnya Bapak Ibu itu bisa kita lakukan. Tetapi tidak apa-apa, biarlah kiranya tahun 2023 kita membuat satu komitmen, satu visi untuk melayani Tuhan saudaraku dengan sungguh-sungguh. Jangan malas beribadah. Saya mendengar kesaksian dari Bapak Sipan, ketua sinode kita, orang-orang di Korea Selatan. Mereka itu adalah orang-orang yang militan untuk Tuhan. Mereka salah satu yang gak pernah mereka tinggalkan adalah ibadah. Maka tidak heran mereka sangat diberkati Tuhan dengan sangat limpah. Bapak Ibu, apapun yang saya saksikan ini, semua bukan karena kekuatan saya, saudara. Semua karena anugerah Tuhan. Dan pelayanan saya, saudaraku, setelah menikah, sebelum menikah dan sesudah menikah 14 tahun, pelayanan saya hanya memasak. Memasak untuk hamba Tuhan. Saudaraku, ada ibu si lain di sini menjadi saksi. Ketika kami juga kekurangan uang, semua pekerjaan apapun saya kerjakan Bapak Ibu. Saya tidak malu untuk itu. Ketika seseorang berkata begini, katanya kau full timer, tapi kenapa kau jualan? Itu juga satu hal yang menyakitkan. Saya berpikir waktu itu, Tuhan, seandainya aku punya, aku tidak melakukan ini. Tapi saya katakan kepada ibu itu, ibu, lebih bagus aku jualan daripada aku mati kelaparan atau aku menjadi pengemis. Saya berjualan, ibu si lain ini tahu, saudara, dia memberikan barang tanpa modal, saya jualan. Banyak saya ditolong oleh itu, anak-anak kami ditolong oleh itu. Sampai saudaraku, 4 tahun yang lalu kami juga mengalami satu peristiwa yang sangat mengguncang iman. Jujur ketika itu saya berkata kepada Tuhan, goodbye lah Tuhan, aku tidak mau lagi melayani kau. Tapi Tuhan meneguhkan saya Bapak Ibu. Saya berkata kepada Bapak, aku tidak mampu Pak. Kalau menjadi hamba Tuhan itu menjadi olok-olokan orang, menjadi hinaan orang. Aku terlalu mulia dengan panggilan hamba Tuhan, tetapi tidak menjadi berkat. Saya berkata kepada Bapak, pulanglah kita ke kampung Pak. Bapak berkata, tidak sayang, Tuhan sudah memilih kita. Saya berdoa berpuasa. Saya berkata, aku tidak mau lagi Tuhan, maafkanlah aku. Tuhan berkata, aku mau memakai kawan aku. Kata-kata itu sangat menguatkan saya Bapak Ibu. Itu sebabnya saya tetapkan hati saya kembali untuk melayani Tuhan sampai hari ini. Tuhan baik. Walaupun menceritakan ini saudaraku, sangat tidak mudah. Anak kami PB ketika SMA, dia setiap hari harus membawa nasi. Saya masak nasi ayam Kentucky. Tiap hari dia membawa kiri kanan 10 kotak setiap hari. Dan itu sudah terjadi ketika kami melayani di Jalan Jamin Ginting kilometer 8,2. Setiap hari dia membawa supaya ada uang jajan, supaya ada uang sekolah Bapak Ibu. Sampai suatu saat Tuhan berkata, hentikan itu. Saya berkata kepada PB, kata Tuhan, kita hentikan nakku. Lalu kayak mana nanti mak kita beriman kepada Tuhan? Ketika dia masuk kuliah lagi hal yang sulit terjadi lagi Bapak Ibu.
Saya suruh lagi dia jualan mie gomak. Di Adam Malik menumpang di kios Opung James. Tidak apa-apa anakku, sebelum kau kuliah, jualan kau. Saya masak, dia jualan. Bapak Ibu, mungkin peristiwa ini tidak banyak saudara yang tahu. Sampai kembali kata Tuhan, ngapain kau di sini? Ketika PB nggak bisa jualan, saya menggantikan dia jualan di Adam Malik. Tuhan berkata, ngapain kau di sini? Aku jualan, Tuhan. Tuhan berkata, bukan untuk itu kau anakku. Harusnya kau duduk di sini melayani orang-orang yang sakit itu. Dan setelah itu saya putuskan lagi, tidak lagi nakku, jangan lagi jualan. Kemudian ada satu jiwa yang melayani di situ. Saya disuruh datang melayani. Saya doakan jiwa itu, saudaraku. Di kios yang sama, Tuhan berkata, ini yang ku kehendaki kau lakukan, nakku. Bukan itu. Bapak Ibu, apapun tantangan yang akan saudara hadapi itu mengikut Tuhan. Jangan pernah mundur Bapak Ibu. Sampai hari ini, kalau kami bisa berdiri, kami bisa melayani Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik di antara kita, saudaraku, Tuhan juga akan meneruskannya. Dalam 2 Timotius 1 ayat 9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Bapak Ibu, apapun latar belakang kita dipilih Tuhan, Tuhan tidak peduli itu. Apakah latar belakang kita gelap, kotor, najis, ketika kita menyerahkan hidup kita, saudaraku, maka kita, saudaraku, dipanggil bukan berdasarkan perbuatan kita. Walaupun saya katakan tadi saya orang baik, tetapi kebaikan saya tidak cukup membuat saya ke sorga. Harus percaya kepada Yesus, harus lahir baru, harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Sehingga satu persatu, walaupun abang saya dipanggil Tuhan dalam keselamatan, ibu saya dipanggil Tuhan dalam keselamatan, bapak saya dipanggil Tuhan dalam keselamatan, kakak saya juga dipanggil Tuhan dalam keselamatan. Tuhan mengenapi janjinya, satu orang selama saya serumah diselamatkan, saudaraku. Mari bertekun mengikut Tuhan, supaya janji Tuhan itu digenapi bagi kita. Sekali lagi Bapak Ibu, apapun latar belakang saudara, Tuhan mengenal pribadi saudara. Mari serahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan, menjadi alat dalam tangan Tuhan, saudaraku, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian kesaksian saya pada hari ini Bapak Ibu. Apapun perjuangan saudara, apapun tantangan yang akan saudara hadapi ke depan, jangan menyerah. Saudara sudah berada di jalan yang benar. Saudara sudah memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, hanya di dalam nama Yesus. Amin saudara. Jangan pernah tinggalkan Yesus untuk apapun, jangan pernah gantikan Yesus untuk apapun. Yesus segalanya bagi kita. Mari kita makin berdiri Bapak Ibu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari para penyanyi, mari dancer, kita maju bersama-sama. Mari kita menyanyikan kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Apapun pergumulan saudara, jangan menyerah Bapak Ibu. Jangan katakan keadaan ini terlalu sulit bagiku. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau setia,
suaramu tuntunku lewati api. Suaramu tuntunku lewati api. Dalam gelap kau ada bagiku. Ku tak sanggup kau Bapakku dan sahabatku. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Dapatku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan sepanjang hidupku. Kau setia sepanjang hidupku. Kau sepanjang hidupku Kau baik. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Dapatku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati, oh kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Bapak Ibu, apapun yang saudara sedang alami pada saat ini, percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Sama seperti Tuhan menyertai kami Bapak Ibu, tidak sekalipun Tuhan membiarkan. Walau di antara jalan yang harus dipilih, tetapi Tuhan setia Bapak Ibu. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita, katakan sepanjang hidupku Engkau setia. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Dapatku memuliakan. Sekali lagi Bapak Ibu, nyanyikan kebaikan Tuhan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan. Oh, sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku. Sepanjang
lembah-lembah kekelaman. Kau tidak pernah membiarkan kami. Engkau setia. Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Karena Yesus kami ada. Karena Yesus kami hidup. Karena Yesus kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami tinggikan. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Kami mau setia Tuhan. Walaupun ada tantangan Tuhan. Oh, kami tidak mau menyerah. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Semua baik, semua apapun yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kita Bapak Ibu. Selalu memikirkan yang terbaik untuk kita. Semua baik. Walau Tuhan izinkan penderitaan, bentukan untuk memproses kita menjadi hamba Tuhan, anak Tuhan. Jangan menyerah saudaraku. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan dari hati kita yang paling dalam. Sekali lagi katakan semua baik, semua baik. Terima kasih kau jadikan hidupku berarti Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu kami ada sebagaimana Amin. kami ada Amin. pada pagi hari ini Tuhan. Dan karena kebaikan-Mu Tuhan, kami dihimpunkan di tempat ini untuk menyembah Engkau, untuk Amin. meninggikan Engkau. Haleluya. Dan kami sangat sadar Tuhan, sepanjang tahun ini karena kebaikan-Mu, kami menikmati Tuhan semua hal-hal yang baik yang daripada-Mu Tuhan. Amin. Bahkan dalam semuanya pergumulan kami, persoalan kami, tantangan yang kami hadapi, kebaikan-Mu selalu memberikan kami pertolongan. Amin. Kebaikan-Mu memberikan kami kemenangan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, dan oleh karena kebaikan-Mu, Engkau selalu menuntun kami, Amin. selalu mengajari kami Tuhan. Tuhan, sehingga hidup kami penuh dengan sukacita yang besar Tuhan. Amin. Tuhan, di hari Natal ini kami mau lagi mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukakan mata rohani kami. Amin. Berikan kami pemahaman yang benar daripada firman-Mu Tuhan. Amin. Bukan kami hanya menghadapi hal-hal yang baik saja, atau menerima berkat-berkat saja. Dan dikala situasi tidak baik pun, kami tetap percaya Amin. kepada Yesus. Amin. Kami tetap setia Amin. kepada Yesus. Amin. Kami tetap berpegang kepada Amin. firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Amin. Karena Tuhan punya rencana yang indah
dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Tuhan punya maksud yang mulia dalam hidup kami, untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk memenangkan keluarga kami, untuk memenangkan sanak famili kami. Amin. Agar mereka percaya dan datang kepada Amin. Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, urapilah hamba-Mu Tuhan. Urapilah setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, baik yang di lantai 1, lantai 2, bahkan yang secara Tuhan Yesus live streaming dari tempat ini Tuhan. Semuanya Engkau berkati Tuhan. Amin. Biarlah semuanya hidup kami diubahkan oleh kebenaran-Mu. Amin. Syukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita berkata Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam. Salam yang di lantai 1. Selamat hari Natal buat yang di lantai 1. Selamat hari Natal bagi kita semuanya. Dan kami juga mengucapkan selamat hari Natal buat Bapak Ibu Saudara yang ikut secara live streaming, ikut ibadah dari tempat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan juga Bapak Ibu yang mungkin yang melihat ibadah ini secara tunda, ingatlah kuasa Tuhan selalu ada bagi saudara. Amin. Dan hari ini tanggal 25 Desember 2022, tinggal beberapa hari lagi, 7 hari lagi kita memasuki tanggal 1 ya, Januari ya, 2023. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada Natal ini kita mengevaluasi diri kita dan melihat bagaimana pengikutan kita akan Tuhan. Biarlah kita semuanya setia, semuanya kita bertumbuh, semuanya kita semakin menyala-nyala mengikut Tuhan. Amin. Tadi sudah kita dengarkan kesaksian Ibu Gembala. Kami bertolak belakang kesaksiannya. Kalau dia tidak pernah menderita, kalau saya dari kecil memang selalu mengalami ya penderitaan. Ya, saya cerita sama dia, saya pernah makan jagung yang keras dikeringkan dulu pada siang hari, malam kami tunggu sebesar nasi, baru itu dimasak, dicampur sama nasi 1 kong, 11 orang memakannya. Dia berkata saya tidak pernah mengalaminya. Saya berkata kalau ikan kami sudah berenang, itu sudah makan enak. Karena biasa ikan kami biasa masukkan ke bara api, kena abu dia bedaki, ya, udah hitam sedikit baru dimakan. Dia berkata saya tidak pernah mengalami itu. Makanya dia begitu bersedih dikala dia berpisah dengan orang tuanya karena mengikut Kristus. Tetapi apapun yang dialaminya, itu membuat dia semakin teguh, semakin kuat, dan ada sebagaimana ada seperti hari ini. Amin. Ya, waktu itu kami belum pacaran. Saya dengarkan mereka berjalan berdua dengan sahabatnya dari Simpang Limun sampai Hayamuruk. Hidup saya pun pada saat itu pas-pasan. Nggak bisa nolong apa-apa. Tapi karena cintanya mereka kepada Yesus, mereka jalan. Gak ada alasan, gak ada ongkos. Gak ada alasan karena cuaca. Gak ada alasan karena dikucilkan dari keluarga sehingga tidak mengikuti Yesus. Bapak Ibu, di antara kita mungkin banyak mengalami hal ini. Karena memilih ikut Yesus, keluarga gak menganggap lagi. Ya, saya 7 tahun gak dianggap di rumah, di keluarga kami karena mengikuti Yesus. Saya tamat STM langsung bekerja dan sedikit-sedikit membantu adik-adik untuk sekolah. Saya mendengarkan kesaksian karena pada saat itu saya depresi, gak tahu tujuan hidup lagi. Karena saya sudah berusaha sedemikian rupa, ternyata keadaan kami bukan bertambah baik. Karena saya datang dari keluarga yang broken home. Kalau istri saya tadi dari keluarga yang aman-aman saja, di rumah kami biasa periuk terbang bukan karena canggihnya, piring terbang bukan karena canggihnya, itu biasa. Saya merasa ya mungkin harus begini, harus punya uang, aman lah ini.
Ya ternyata uang bukan jawaban. Saya mencari Tuhan karena saya tahu di mana orang yang bertepuk tangan, di mana orang yang menangis-nangis berdoa, di situ ada Yesus, ada jawaban. Saya berangkat dari Sobrang karena saya waktu itu kerja di Sobrang. Biasa setiap pulang kampung lalui Bukit Doa dan di simpang Tuntungan itu ada tulisannya Bukit Doa. Saya berangkat dari Sobrang kira-kira 60 km. Saya jalan dari simpang Tuntungan sampai ke Bukit Doa. Dekat dari sini. Nah, dan tidak kebetulan Tuhan meletakkan saya di Pancur Batu ini. Ada maksud Tuhan. Amin. Masih turun mau ke Titi, saya sudah dengarkan sayup dari jauh. Suara pujian penyembahan dan saya menangis. Sepanjang jalan selewati Titi saya menangis. Ada dakian sedikit saya menangis sampai di gereja. Di tempat pujian penyembahan itu orang belum ada. Tetapi pemain musik dan pemimpin pujian dan para singer bernyanyi menyembah Tuhan. Ibadah belum mulai. Tapi mereka tenggelam dalam hadirat Tuhan. Dan saya masuk, saya menyembah Tuhan, mengikut mereka. Hal yang belum pernah saya lakukan. Saya menangis. Ibadah mulai, mendiang Bapak Saragi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan dia menantang siapa mau jadi hamba Tuhan, saya maju ke depan. Selesai ibadah, saya berkata, ini Om. Karena waktu kecil pernah saya jumpa dengan hamba-hamba Tuhan yang datang melayani ke kampung kami, kami panggil Om. Dan saya berkata, Om, ini saya Om, mau jadi hamba Tuhan, ajari saya. Dia berkata, pulang kau ke kampung. Minta surat rekomendasi dari orang tuamu, persetujuan dari orang tamu. Kamu mau jadi hamba Tuhan. Saya berpikir kalau saya pulang ke kampung, tak akan pulang lagi kemari. Saya permisi Om, bisa enggak saya pakai goanya. Saya berdoa. Hampir 4 jam saya berdoa di dalam goa itu. Hanya satu yang selalu saya berulang-ulang, Tuhan, tolong saya jangan tersesat. Pimpinkan saya bertemu dengan orang yang menuntun saya menjadi hamba-Mu. Sebelum jam 5 saya keluar. Uang saya terbatas. Perut lapar. Di samping gereja itu ada jual goreng pisang. Saya belikan 2 biji. Untuk mengganjal perut. Karena perlu sisanya ongkos. Naik dari simpang Tuntungan, naik mobil. Kocan ya, ayo. Angkutan pintu belakang. Terbuka pintu belakang waktu itu. Saya duduk. Ternyata ada hamba Tuhan. Terlebih dahulu dia naik dari Pancur Batu. Dan dia lihat saya dari atas sampai ke bawah. Saya hanya membawa sebuah Alkitab. Dia lihat dari atas sampai ke bawah. Dan dia berkata, mau kemana Dik? Saya berkata, enggak tahu Bang. Yesus mengasihimu. Yesus jawaban bagimu, karena kami berhadapan. Nggak ada malunya dia bersaksi tentang Yesus kepada saya. Dan saya bersyukur buat keberanian yang demikian. Sampai di Peringgan, dia bel itu angkot. Dia turun, saya nggak turun. Saya nggak kenal dia. Saya nggak tahu Medan. Dia berkata, udah kubayar ongkosmu deh, ayo turun. Saya hanya menghargakan ongkos yang sudah dibayar karena uang saya sangat terbatas, tinggal 250 perak lagi. Udahlah Bang, saya ikut. Dia bawanya saya satu tempat ibadah, masih 2 blok lagi. Saya sudah merasakan hadirat Tuhan dan saya menangis. Tuhan, inikah tujuanmu Tuhan? Dan dia bawa saya tempat ibadah itu. Ternyata 2 baris di depan saya. Saya kenal satu kampung saya. Dan saya sangat heran. Kenapa dia selama ini tidak memberitakan Injil pada saya. Dan mulai saat itu sampai sekarang. Saya tidak undur dari panggilan Tuhan. Saya tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Tetap setia. Ada tantangan, ada. Ada masalah, ada. Tapi sesudah saya berjumpa dengan Yesus,
Tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan saya dengan kasih Kristus. Tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk dihadapi. Sama seperti Ibu Gembala tadi berkata 4 tahun yang lalu. Ya bulan 7 2018. Masih saya ingat tanggalnya pun. Tanggalnya nggak perlu saya ucapkan. Tapi bulannya saya ingat. Karena 1 minggu kemudian saya berulang tahun. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada suatu hal yang tidak pernah kami impikan. Tidak pernah kami pikirkan. Tapi itu harus terjadi. 3 anak, 1 istri, dan 1 sampai seumur hidup. Amin. Rumah tidak ada, uang tidak ada. Anak-anak dan istri saya sibuk memilah-milah semua dokumen-dokumen. Untuk apa? Yang tidak bisa dipakai, dijual. Kulkas dijual. Semua apa yang bisa dijual, dijual. Supaya ada persediaan uang. Dan saya mendengar satu keluarga yang sudah pindah rumah yang pernah kami layani. Saya bertanya, "Bang, abang udah pindah?" "Oh sudah." "Di mana bang sekarang?" Saya jumpai. "Bisa nggak pakai rumah yang dulu?" "Ada yang pakai?" "Nggak ada." "Bisa saya pakai 2-3 bulan bang?" "Silakan. Siapa mau pakai?" "Saya bang." Dia terkejut. Murah hati dia berikan. Bapak Ibu, kami nggak perlu pindahkan semua perabot dari tempat kami sebelumnya. Karena di rumah itu lengkap. Spring bednya lengkap, AC-nya lengkap, TV-nya setiap kamar ada, sofanya ada, kulkasnya ada, mesin cuci aja yang perlu kami bawa. Saya terkejut begitu persediaan Tuhan. Istri saya berkata, seperti apa yang diucapkannya tadi, "Udahlah Pak, kita pulang kampung saja." Saya pikir, gini-gini tua saya belum pernah mengobak balik. Saya nggak tahu bertani. Dan saya sudah tinggalkan semuanya untuk menjadi hamba Tuhan. Saya berkata, tidak, Tuhan sudah memilih kita. Tuhan sudah memanggil kita. Sejauh ini harga sudah kita bayar. Ayo jadi hamba Tuhan. Dan saya berkata pada istri saya, "Ibu Gembala, kalaupun 20 orang dipercayakan Tuhan sampai saya mati, saya sangat berbahagia. Karena Tuhan memanggil saya jadi hamba Tuhan." Tapi saya melihat di ujung tahun 2022 ini sangat luar biasa Tuhan berrahmat atas sidang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kejutkah? Menyerahkah? Bersungut-sungutkah? Kalau saudara dikecewakan teman kerja itu mah biasa. Ini yang mengecewakan saya orang yang berkhotbah dengan saya, yang mengkhotbahi saya, yang harusnya jadi teladan bagi saya. Itu sulit. Yang firman disampaikannya. Tetapi kita harus maju di dalam Tuhan, amin. Kalau ayah ibu kita mengecewakan kita, ayo jangan undur dari jalan Tuhan. Pasanganmu mengecewakanmu, atau mungkin bosmu, jangan undur dari jalan Tuhan. Tetap berpegang kepada janji Tuhan, tetap berpegang pada firman Tuhan. Dan dikala sulit itu memang tidak mudah berkata, "Yesus, aku cinta padamu." Siapa bilang mudah mengucapkannya? Kita berkata di masa sulit ini, "Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan. Keadaan ini pun dapat membuat aku semakin baik." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semuanya itu bisa kalau kita berjumpa dengan Yesus. Dan bukan hanya sekedar berjumpa sekali saja, tetapi membiarkan Tuhan Yesus menuntun hidup kita, memimpin hidup kita, amin. Dan sesudah kita berjumpa dengan Yesus, hidup kita harus berubah. Jangan tetap dalam gaya hidup yang sama. Jangan tetap dalam hidup dalam dosa. Mulut kita memuji Tuhan tetapi hidup kita tidak benar. Karena topik kita hari ini hampir sama dengan tema Natal
secara nasional. Bukan hampir sama-sama topiknya, yaitu pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ayo, sesudah bertemu dengan Yesus, pulanglah. Hiduplah dengan cara yang berbeda. Amin. Mari kita buka Matius pasal 2 ayat 12. Matius pasal 2. Satu dua ya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sesudah ini cerita tentang orang Majus. Bapak Ibu boleh baca nanti dari ayat 1 sampai 12. Perikopnya adalah, ya, dikatakan di sini orang-orang Majus dari timur. Tuhan menuntun mereka lewat bintang yang mereka lihat yang berbeda dari sebelumnya. Dan mereka bukan orang pilihan Tuhan. Maksud saya bangsa Israel, tidak. Mereka bangsa di luar orang Yahudi, di luar orang Israel. Para ahli Alkitab berkata bahwa mereka dari negeri Persia, yang sekarang ini Iran. Jaraknya dari negeri mereka ke Bethlehem lebih kurang antara 800 sampai 1600 km. Itu sangat jauh. Tetapi karena keinginan tahuan mereka, karena orang-orang Majus ini adalah kumpulan orang-orang yang memiliki pendidikan atau pengetahuan yang di atas rata-rata, mereka menyelidiki perbintangan, bukan horoskop ya. Bukan apa yang dikatakan bintang Anda pada hari ini, tidak. Tetapi tentang perbintangan. Tentang galaksi. Mereka selidiki dan mereka melihat ada satu bintang yang berbeda. Bahkan dalam ayat 2 dikatakan, dan bertanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang-orang Majus melihat perbedaan itu dan mereka tahu ada sesuatu yang terjadi. Dan mereka berkata, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Bapak Ibu, begitu jauhnya mereka berangkat dari negerinya. Saya percaya banyak tantangan, banyak masalah, banyak hal yang mereka hadapi di jalan. Karena angkutan bukan secanggih sekarang ini. Kalau secanggih sekarang ini, naik pesawat ya mungkin 1 jam udah sampai. Tetapi pada saat itu hanya unta. Itu kendaraan yang paling hebat pada saat itu. Tapi mereka lakukan. Dan mereka, dan Alkitab ini menuliskan, bukan hanya orang Majus. Bukan satu orang maksud saya. Tetapi orang-orang Majus. Para ahli Alkitab berkata, minimal mereka 3 orang. Dari mana diambil? Karena ada 3 jenis persembahan mereka, yaitu emas, kemenyaan, dan mur. Bisa jadi lebih. Saudara tahu, kalau lebih dari 3 orang, pendapatnya ini udah berbeda-beda. Saudara yang suami istri aja 2 orang, bisa beda-beda pendapatnya. Yang istri berkata begini, yang suami berkata begini. Kalau nggak diambil kata sepakat,
nggak sampai kepada rencana. Jadi orang maju sini, mereka bersepakat, bergandengan tangan sepanjang perjalanan sampai ke Yerusalem. Dari Yerusalem ke Bethlehem, mereka bersama-sama. Mungkin si A lain pandangannya, si B lain pendapatnya, si C lain lagi, ya, apa yang diutarakannya. Tetapi mereka selalu bersama-sama, bergandengan tangan untuk mencapai tujuan mereka untuk berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu, di sini kita lebih daripada 10 orang. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan bagi sidang ini. Banyak pendapat kita yang berbeda. Banyak pandangan kita yang berbeda. Banyak pemahaman kita yang berbeda. Tetapi keanekaragaman ini adalah suatu hal yang harus kita syukuri. Tadi Bu Gembala berkata dikala dia memberikan komentar dikala memimpin pujian, katakan kiri kanan saudara, cantik kali bajumu dan sangat indah memang dari depan ini karena berwarna-warni baju kita. Bahkan satu orang pakai baju seperti saya ini, saya dapat berkat ini ya, gak satu warnanya. Dan itu membuat indah. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita sesama anak Tuhan, keluarga Allah di tempat ini, ya, dalam tudungan Gereja Injili Anugerah Tuhan kilometer 14,5 ini, berbeda pun pandangan kita, tanggapan kita, pengertian kita, biarlah kita tetap bergandengan tangan bersama-sama menuju sorga yang kekal. Amin. Katakan pada kiri kanan saudara, walau kita berbeda, kita satu dalam Kristus. Sekali lagi katakan sama dia, walaupun kita berbeda, satu tujuan kita, yaitu sorga yang kekal. Jadi walaupun kita berbeda, jangan SKT-an. Suami istri jangan SKT-an walau berbeda pandangannya. Buat kembang loyang lama. Yang satu berkata, bukan nastarnya. Sama-sama bisa dimakan. Sama bahannya, arsi lama, bukan, udahlah, nggak usah arsi, ikan mas goreng saja, lebih simpel, dibuat sambalnya dari luar. Tujuannya untuk bawa makan siang di tempat ini, nggak apa-apa mengalah, amin. Yang penting sama sampai kepada tujuan. Bapak Ibu, mereka ini punya pengetahuan, punya pemikiran, punya kehendak yang berbeda-beda. Tapi mereka satu tujuan, yaitu untuk bertemu dengan Raja orang Yahudi. Lewat pimpinan bintang yang berbeda yang mereka lihat. Biarlah kita semuanya bersatu di tempat ini, amin. Bergandengan tangan, amin. Karena dengan bersatu dan saling menguatkan, saling mendoakan, kita akan dimampukan untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Bahkan seperti tema ya 17 Agustus yang lalu memperingati hari ya kemerdekaan, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kita bisa dapat lebih cepat pulih dari keadaan apapun dalam hidup kita kalau kita bersatu. Kalau kita saling menerima, kita bisa bangkit. Terpurukkah ekonomi kita? Terpurukkah kesehatan kita? Usaha kita morat-marit? Kalau kita saling bersatu, saling mendoakan, saling menguatkan, saling meneguhkan, semuanya kita akan bangkit, amin. Tadi Bu Gembala berkata, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk maju. Bagian kita jangan menyerah. Bapak Ibu, kita bersyukur
Buat Natal tahun ini semua gereja merayakannya dengan sukacita. Bahkan dapat membuat tenda. Kita nggak perlu tambah tenda di depan. Karena kita bisa pakai lantai 2 dan lantai 1. Amin. Mungkin tahun depan kita akan sewa gedung lebih besar supaya kita muat semuanya. Karena kalau kita ada 3 kali seperti sekarang ini, sudah harus sewa tempat yang lebih baik. Amin. Yang lebih besar kapasitasnya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Beberapa tahun kita mengalami COVID-19. Biarlah kita semuanya bangkit. Dan bagaimana kita supaya, ya saudaraku, untuk bisa bergandengan tangan, untuk mencapai masuk tujuan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bertumbuh dalam kasih Kristus. Amin. Saya kan lihat, saudara lihat wajah saya, dan saya pun hanya lihat wajah saudara. Dan tidak ada orang pernah berkata, ih cantik kali jantungnya ya. Ih ganteng kali paru-parunya ya. Gak pernah. Itu organ tubuh kita yang gak kelihatan. Tetapi sebentar saja, 15 menit saja, jantung saudara gak berdenyut, dison. Gak kelihatan. Ayo Bapak Ibu, kita ini adalah keluarga Allah, bagian dari tubuh Kristus. Semuanya kita saling melengkapi. Oh, kekurangan seseorang yang lebih kuat menutupinya. Kita yang kuat menolong yang lemah. Itulah praktek kasih, bukan mengata-ngatainya, bukan menggosipkannya, bukan menjadikan itu menjadi alat bully bagi kita. Tetangga kita, ya mungkin saudara seiman, yang duduk sebangku dengan saudara, kiri kanan saudara, tidak cocok dengan saudara, tidak pas. Ketawanya, cara cakapnya, sikapnya. Saudara sorongkan tangan saudara, dia lewat saja. Tetapi kita perlu menumbuhkan kasih. Amin. Amin. Saya nggak bisa nyanyi seperti istri saya. Semalam kami cakap-cakap selesai Natal, kami siapkan gedung, kami ada di dapur. Saya berkata, wah saya orang paling berbahagia di dunia ini. Iyalah, karena saya mendapatkan istri yang pintar nyanyi. Saya disuruh nyanyi, pemain musiknya setengah hari cari kuncinya baru dapat. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, diberikan anak yang bisa main keyboard. Bapak Ibu, itu enggak talenta saya. Saya enggak perlu iri, enggak perlu ya cemburu dengan itu. Kalau kita kurang dalam hal itu, ada kelebihan yang lain diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Jadi mari Bapak Ibu kita tumbuhkan kasih Kristus dalam kita. Kalau pasangan kita belum dapatnya apa yang kita dapatkan? Sabar. Sabar. Supaya sabar penuh dengan kasih Kristus. Di Komsel pun demikian. 10 anggota Komsel 10 macamnya. 10 pendapatnya harus penuh dengan kasih. Karena orang Majus ini pun mereka saling mengasihi sepanjang jalan. Saya ambil yang terendah saja, 800 km mereka jalani. Itu 8 kali ke Sedikalang. Banyak hal di perjalanan. Tetapi mereka penuh kasih. Biarlah kita penuh kasih. Kasih Kristus yang mempersatukan kita. Amin. Dan selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Hati-hati yang dengan roh gosip. Semakin digosok semakin sip. Saudara yang berkatakannya. Jaga kesatuan. Ayo saling mengalah. Kalau ada orang lain menggosipi teman saudara yang lain, katakan, diamlah. Ayo kita berdoa. Karena kalau semakin digosipi, bukan semakin baik.
Karena si A berkatakan B, udah sampai di C, itu sudah K. Udah semakin besar. Dan itu bisa merusak persatuan yang ada. Dan untuk menjaga kesehatan supaya kita bisa bergandengan tangan sampai kepada tujuan. Karena tujuan kita adalah sorga yang kekal, yaitu hidup jujur. Amin. Sekali lagi katakan kiri kanan saudara, jangan ada dusta di antara kita. Kenapa Bapak terlama kali pulang? Biasanya jam 7 udah sampai rumah, ini jam 9 kok belum pulang-pulang? Jangan bohong. Katakan saja, tadi aku jumpa dengan teman lamaku, minum kami di kafe. Jangan bohong dan berkata, tadi lembur di kantor, di pekerjaan. Ada tadi langganan. Jujur saja. Amin. Ibu-ibu pun demikian. Jujur. Jaga kesehatan, jaga persatuan. Karena hidup rukun dan bersatu dapat menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Amin. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Bahkan urapan pun menjadi milik kita. Berkat Tuhan pun menjadi milik kita. Kita baca bersama-sama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Mau diberkati Tuhan? Ayo jaga kesehatan, jaga kepersatuan, jaga kerukunan. Amin. Bapak Ibu, kita melihat dalam negeri kita ini pun di mana-mana terjadi pembangunan. Kenapa? Karena aman. Ya, kalau saudara mau pulang ke Toba udah lebih cepat. Kalau saudara punya waktu untuk liburan ke Parapat, lebih cepat sekarang ini. Kenapa? Karena dari tebing sudah ada lagi tol sampai Sinaksa. Itu yang dekat-dekat kita. Bahkan ke Batubara juga sudah ada tol. Kenapa itu bisa semua berjalan dengan baik? Karena aman negeri kita. Kalau gontok-gontokan negeri ini, nggak bisa membangun. Demikian dalam rumah tangga kita, demikian dalam gereja ini. Kalau kita bersehati, apapun bisa kita kerjakan. Amin. Dan Tuhan sendiri sampai menghancurkan manusia purba dulu, menghancurkan persatuan mereka karena mereka mau membangun menara Babel. Karena mereka satu tujuan, satu bahasa. Hampir mereka mencapai tujuannya untuk membangun menara Babel. Sampai Tuhan turun tangan mengacaukan bahasa mereka. Yang satu berkata, semen. Dia ambilnya martil. Karena nggak ngerti lagi bahasa temannya. Batu bata, marah batu bata, dikasihnya air. Kacau itu pekerjaan. Kalau Tuhan pun sampai mengacaukan bahasa, ya Nimrod dan kawan-kawannya. Karena mereka membangun menara Babel karena tujuan mereka satu. Biarlah firman Tuhan ini genap bagi kita. Kita bersatu sehingga urapan Tuhan atas kita dan berkat Tuhan atas kita dan kehidupan selama-lamanya menjadi milik kita. Amin. Kehidupan selama-lama itu surga yang kekal. Dunia ini kita tinggalkannya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahkan pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12.
Apa dikatakan pengkhotbah ini? Tentang kesehatian. Ya, persatuan, kesehatian. Biar kita lihat sebentar. Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-9 mulai sampai 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Bapak Ibu, 1 lidi mudah dipatahkan. Tapi kalau 100 lidi disatukan, diikat, nggak mudah dipatahkan. Bahkan bisa dipakai untuk menyapu. Demikian kita kalau bersatu bersehati, amin. Bagaimana kita menjaga kebersamaan dan kesehatan ini? Ayo kita saling memahami. Ayo belajar memahami yang lain. Saya dengan istri saya sudah 22 tahun bersama. Jalan 23. Sampai sekarang saya masih belajar. Belum tamat. Masih belajar untuk saling memahami. Yang kedua, mari saling menerima. Jangan ada perkataan di antara kita, apalagi suami istri. Kalau ku tahu dulu kau seperti ini, gak mau aku samamu. Kita di dalam tubuh Kristus pun demikian. Bagaimanapun orang lain, mari saling menerima. Ada orang, wow, tidak tinggal diam. Gecornya bukan main. Tahu gecor? Ya, suka, ya, bicara. Ada orang diam. Dari duduk sampai kepulangan, diam. Ayo saling menerima. Ada orang, oh ya, wow, menunjukkan hal yang baru pada dia. Baju baru, sepatu baru. Kau lihat nggak sepatuku baru? Tas baru. Apalagi yang baru? Semua yang baru. Ada orang santai saja dia. Ayo bisa saling menerima. Yang ketiga, saling mendengarkan. Jangan hanya kita saja yang mau didengar. Jangan hanya pendapat kita saja yang kita, ya istilah saya, jul-julkan. Ya. Ayo dengar, apalagi ini dalam rumah tangga. Dengar pasangan saudara berbicara, dengarkan anak-anak saudara. Saya pernah mendengarkan suatu kesaksian. Karena 2 di antara 3 anaknya, 2 bermasalah. Dari segi pendidikan, mereka orang yang berpendidikan, suami istri. Bu, kenapa sampai begini terjadi nih, Bu? Salahkunya ini dan salah bapakmu. Dikala dia datang dari sekolah atau dari mana, Pak, Mak, dia mau cerita, kami berkata, sana capek. Sekarang hampir 35 tahun anak itu bermasalah. Sedih hati saya. Yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik. Ayo berikan telinga saudara. Dengarkan dia, mungkin saudara lagi capek. Dengarkan pasangan saudara, dengarkan anak saudara, supaya dia tidak mencari di tempat yang lain yang mendengarkan dia. Sesama anak Tuhan pun demikian, dengarkan dia. Mungkin dia berkeluh kesah, dia wow, dia curhat.
Dia tumpahkan isi hatinya. Nggak usah potong, biarkan dia, dengarkan dia. Seandainya pun saudara tidak menanggapi yang disampaikannya, dia sudah sangat tertolong. Tanpa saudara komentari apa yang disampaikannya, dia sangat sudah tertolong karena ada orang yang mau mendengarkannya. Dan juga untuk menjaga kebersamaan dan kesehatan, kita saling menghargai. Amin. Coba katakan satu perkataan kepada kiri kanan saudara yang menghargai dia. Cantik kali kau hari ini, Bang. Cantik kali bajumu. Senyummu manis sekali hari ini. Tapi katakan itu pada pasangan saudara. Hargai dia, amin. Jangan seperti orang kami. Masakanmu ini asin kali, tapi 4 kali tambah. Gak enak pun masakanmu ini, tapi semua lenyap. Hargai. Ayo ibu-ibu, kalau bapak-bapak memberikan uang belanja, hargai walaupun kurang dari minggu yang lalu. Mungkin kurang dari hitung-hitungan saudara. Saudara katakan, makasih ya Pak. Walaupun kurang dari minggu yang lalu, tapi kita berdoa minggu depan lebih banyak lagi. Bapak-bapak, sudah disiapi air mandi, sudah disiapi baju, sudah disetrikai, bahkan dikasih lagi makanan enak di meja. Ayo hargai, terima kasih istriku. Mari kita saling menghargai, amin. Anak-anak pun demikian. Dikasih uang sekolah, ya memang kewajiban orang tua kasih uang sekolah. Pagi-pagi pergi sekolah, mungkin ada yang dapat uang jajan, ya kewajiban orang tua kasih uang jajan. Tetapi anak-anak kami, ayo katakan terima kasih ya Pak, terima kasih ya Mak. Hargai, sehingga kita mudah menghargai apa yang diberikan Tuhan kepada kita, amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah, kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah dipersatukan dalam Kristus Yesus, yang sedang melakukan perjalanan menuju destinasi terakhir kita, yaitu sorga yang kekal. Mari kita jaga persatuan. Mari kita jaga kesehatian. Amin. Mari kita menjaga segala keanekaragaman di antara kita. Dan itu membuat indah. Dan itu akan membuat kita mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang sudah mempersatukan kita. Mari kita saling menguatkan. Mari kita saling mendoakan. Mari kita saling memahami, menerima dan mau mendengar. Dan saling menghargai walau banyak sekali perbedaan. Bukan hanya ada perbedaan, banyak sekali perbedaan. Saya sama istri saya kan tadi dididik dalam 2 keluarga yang berbeda. Saya biasa melihat piring terbang, dia melihat nyamuk terbang pun gak pernah. Perkataan kasar dia tidak pernah dengar. Saya biasa melihat piring terbang, periuk terbang, gelas terbang, walau tidak punya sayap. Kami dipersatukan dalam rumah tangga, ya tentulah banyak penyesuaian. Tapi oleh karena kasih Tuhan, kami saling mendoakan, saling menguatkan, memahami, menerima satu sama yang lainnya. 23 tahun hampir kami bisa jalani dan sampai seumur hidup. Amin. Jadi orang Majus ini menjaga keragaman tersebut sehingga mereka sampai ke tujuan bertemu dengan Tuhan Yesus. Biarlah kita mencapai tujuan hidup kita seperti yang Tuhan kehendaki bagi kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus lahir,
Orang-orang Majus dari timur datang menyembah Tuhan Yesus. Oleh karena bantuan bintang yang mereka lihat, dan mereka datang tidak membawa tangan hampa, tetapi mereka mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Persembahan mereka itu emas, kemenyan, dan mur. Dan setelah mereka mengalami sukacita yang besar karena perjumpaan yang istimewa, bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain seperti yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Dalam perjalanan mencari di mana tempat Yesus lahir, mereka sudah banyak berjuang. Sesudah pulang pun mungkin bukan lebih sedikit perjuangan atau masalah, keadaan-keadaan yang mereka alami di jalan. Tetapi karena petunjuk Tuhan, semua halangan, semua tantangan dalam perjalanan pulang, Tuhan pasti tolong. Amin. Bapak Ibu, jalan lain di sini dapat kita pahami secara rohani, supaya kita yang bertemu dengan Tuhan Yesus tidak lagi menjalani cara hidup kita yang lama. Jangan lagi tetap di dalam dosa. Mabuk, jangan lagi mabuk. Saya berkata tadi malam, waktu saya belum sungguh-sungguh mengikut Tuhan, belum menyerahkan hidup kepada Tuhan, saya ke gereja juga, saya ikut juga PA-PA, tapi judi-judi juga, mabuk-mabuk juga, curi-curi juga. Tapi biarlah seperti orang Majus ini, sesudah jumpa dengan Yesus, cara jalan mereka yang lama mereka tinggalkan, dan mereka berjalan di jalan yang baru. Biarlah hidup kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan bersama dengan saya, angkat tangan saudara. Saya menjadi ciptaan yang baru, karena saya sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Hidup saya berbeda. Semua jalan hidup saya yang lama saya tinggalkan. Saya ikuti cara jalan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ada contoh di Alkitab, namanya Saulus. Dia bawa surat kuasa penuh untuk membunuh orang-orang Kristen pertama, dan bahkan menyeret mereka dari rumah-rumah mereka dan memenjarakannya. Surat kuasa penuh dia bawa. Tetapi dalam perjalanannya menuju Damsyik, Tuhan menyatakan diri kepadanya dan berkata, mengapa engkau menganiaya aku, Saulus? Sedangkan yang dianiaya adalah jemaat. Tetapi Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Dan dia bertemu dengan Yesus, dan mulai pada saat itu juga hidupnya berubah. Dia tidak lagi menjadi musuh Injil, tapi dia menjadi pemberita Injil, menyawartakan Injil kemana-mana. Walau ada tantangan, dia dirajam dengan batu, dia masukkan ke keranjang, diturunkan, terhampar, sering kelaparan, tapi dia terus memberitakan Injil. Kenapa? Karena sesudah bertemu dengan Yesus, dia tinggalkan semua jalan hidupnya yang dulu. Biarlah hari Natal ini semuanya kita berjumpa dengan Yesus. Dan mari kita tanggalkan jalan hidup kita yang lama. Enggak mudah memang. Tapi sama seperti orang Majus ini, Tuhan menyatakan kepada mereka lewat mimpi, dan mereka mau mematuhinya. Biarlah kita mematuhi firman Tuhan ini. Kalau Tuhan menyatakan dirinya kepada saudara seperti kepada orang Majus ini, silahkan. Tapi mari bertindak dan mematuhinya, mengerjakannya, sehingga kita mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Yesus. Amin. Dan dalam perjalanan kita menuju sorga yang kekal, biarlah kita menjaga keanekaragaman di antara kita.
Dan oleh perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, hidup kita semuanya berubah dan memampukan kita untuk saling bersama-sama bergandengan tangan, saling menerima untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dan ingat, tujuan akhir hidup kita bukan dunia ini, tetapi sorga yang mulia, sorga yang kekal. Amin. Puji Tuhan, selamat Natal bagi kita semuanya. Dan selamat tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita minta kasih Tuhan memenuhkan kita semuanya, agar kita boleh saling mengasihi, saling menerima satu dan yang lain, bersatu di dalam Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi mengalir kasih dari tempat tinggi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari dalam Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi, mengalir kasih-Mu, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir, mengalir kasih dari dalam Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi, mengalir memenuhi hidup, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih-Mu Tuhan, persatukan kami dalam kasih-Mu. Oh, kami mengasihi satu dan yang lain, kami menerima kekurangan satu dan yang lain. Haleluya. Seperti Yesus menerima kami apa adanya, mengalir kasih-Mu Tuhan, mempersatukan kami gereja-Mu, mengalir kasih-Mu Tuhan, memulihkan kami, mengubahkan kami, mengalir kasih-Mu Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada Natal yang indah ini. Tuhan, orang Majus itu dari jauh mereka datang untuk bertemu dengan bayi Yesus. Dan mereka mendapati seperti tuntunan bintang tersebut kepada mereka. Karena dalam sepanjang perjalanan mereka bersehati, mereka bergandengan tangan. Mereka satu tujuan untuk bertemu dengan Yesus. Mereka saling menerima, saling mendengar, saling menghargai Tuhan. Tuhan, biarlah sidang-Mu Tuhan. Bahkan seluruh kami umat-Mu Tuhan, umat tebusan-Mu. Semuanya kami satu tujuan Tuhan, yaitu sorga yang kekal Tuhan. Engkau yang telah membenarkan kami, Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau yang mengampuni kami. Tujuan akhir-Mu dalam hidup kami, yaitu kami memiliki hidup yang kekal Tuhan. Dan kami akan terus jaga persatuan, kami akan terus jaga kesehatian Tuhan. Kami tetap rukun, hidup bersama-sama Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan, saling memberkati Tuhan. Tuhan Yesus, dan saling menerima seorang akan yang lain. Tuhan, semuanya itu bisa lewat perjumpaan kami dengan Engkau, yang membuat kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami hidup sesuai dengan tuntunan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, yang menuntun kami sehingga hidup kami berpadanan dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga semuanya kami satu tujuan Tuhan. Walau kami berbagai macam, beraneka ragam Tuhan, punya karakter dan keinginan yang berbeda Tuhan, tapi tujuan kami adalah tujuan akhir yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Syukur bagi-Mu Tuhan buat kebenaran firman-Mu, dan itu termeterai di hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Tuhan, hamba-Mu berdoa, kalau ada yang belum yakin akan keselamatan jiwanya, kalau dia tinggalkan dunia ini dia tidak tahu, atau mereka yang sakit Tuhan, yang berbeban berat, biarlah Roh Kudus menjamati mereka, dan mereka membuka hati dan mengundang Yesus dalam hidup mereka, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, dan mereka teguh percaya kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, syukur Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru ini